Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi. Selamat malam pemirsa. Semoga saja pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Nah, malam ini Umi akan coba menguak jenglot. Nah, kalau jenglot itu kan banyak sekali orang yang disalahgunakan. Ada yang buat menyantet orang dan ada juga yang buat kekebalan tubuh. Nah, itu si jenglot itu kan makanya kayak darah gitu ya. Jenglot itu makhluk yang kecil tapi rambutnya panjang. Dia itu bertaring karena dia itu suka makan darah. Dia suka makannya darah. Makanya kalau yang mempunyai jenglot itu dia akan merasa kayak sombong sekali pemirsa. Tapi Umi malam ini nggak penelusuran. Umi akan langsung aja masukkan ke mediator. Umi akan bertanya-tanya nanti si jenglot itu dia itu bekerjanya untuk apa dan gimana pemirsa. Umi juga penasaran sih. Umi langsung masukkan aja ke mediator pemirsa. Ya sudah pemirsa, Umi akan langsung saja tarik jenglotnya, masukin ke mediator. Mediator udah siap? Siap. Udah siap ya. Kita langsung fokus saja ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Aduh ya Allah, sepertinya Anda ini kayak bertaring. Anda ini, oh iya kamu jenglot ya, bertaring. Ya. Oh, kalau boleh tahu kamu ini ditugaskannya tuh buat apa? Banyak. Apa itu? Banyak tuh. Oh ini barangkali nggak ada suaranya. Apa banyak tuh? Tugaskan untuk ilmu kekebalan. Kekebalan apa? Kekebalan manusia. Kebal sajam. Tidak mempan ditembak. Oh jadi biar si manusianya itu hebat gitu, nggak mempan sama senjata. Ya. Ditembak juga nggak bisa. Tidak bisa karena ada aku di dalamnya. Oh. Banyak dari manusia yang mengambil dan manfaatkan ilmuku untuk kekebalan. Iya. Karena sudah sangat ampuh digunakan dari zaman dahulu. Tapi kan Anda itu bahaya juga kan karena makannya itu kan darah. Ya. Kenapa Anda makannya darah? Karena hanya darah lah yang bisa menambah kekuatanku. Bisa digantiin nggak sama yang lain, jangan darah? Tidak bisa, karena itu sudah menjadi makanan favorit kami, makanan terenak kami. Jadi itu makanan favorit kamu. Itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali dikasih makannya? Apa ada bulan-bulan yang tertentu gitu? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Ada juga yang seminggu 2 kali, tergantung bagaimana kebutuhan masing-masing. Kalau itu Anda itu disuruh apa aja sama Tuan Anda? Bangsa kami banyak disuruh oleh manusia untuk menyakiti juga ada. Karena bangsa kami mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menyakiti manusia. Karena semakin kami kecil, semakin kesaktian kami menjadi tinggi. Anda ini selain disuruh kayak gitu, apa lagi? Jadi Anda itu ditugaskan untuk menyakitin orang? Ya, tugaskan untuk menyakiti manusia. Ada juga yang menugaskan untuk ilmu kekebalan. Karena kami tidak mempan tembak ataupun oleh senjata tajam. Itu ada kelemahannya nggak? Tidak. Pasti ada lah, masa nggak ada kelemahannya? Ada ya? Itu menjadi rahasia kami. Jadi kamu tidak mau memberitahu kelemahan kamu? Ya, karena jika kelemahan disebutkan, maka bangsa kami akan kalah. Kalau untuk menyakitin orang, berarti itu menyantet dong ya? Ya. Oh, sampai meninggalkah orang itu? Ya, kami buat manusia itu kurus, habis darahnya hingga lemas dan akhirnya meninggal. Darahnya itu disedot sama kamu atau? Ya, kami hisap darahnya.
manusia tersebut sampai mengalami kematian. Dan kami akan terus kepada keluarganya sampai ada yang melawan kami atau mengobati orang tersebut. Jadi itu sering sekali kamu ditugaskan untuk menyakitin manusia sampai manusia itu meninggal, udah banyak kamu? Banyak. Kenapa kamu mau aja itu disuruh Karena nyakitin? kami diberi makanan, diberi imbalan. Jadi Anda itu diurusin sama Tuhan kamu, dikasih makan setiap bulan sekali, dan makannya itu darah ya? Ya, karena kami suka darah. Karena dengan darah, kekuatan kami menjadi sangat sakti. Jadi kekuatan Anda bertambah? Ya, tetapi darah pun tidak sembarangan darah. Oh, darah apa itu? Darah ayam hitam. Oh, ayam cemani? Ya, ada juga yang minta darah manusia. Oh, jadi nggak semuanya itu pakai darah ayam? Tidak, karena bangsa kami pun banyak. Berbeda-beda keinginannya. Kalau aku ingin darah ayam cemani. Nah, pemirsa, ngeri juga ya pemirsa, si Jenglot ini ternyata ditugaskan untuk menyakitin manusia. Dan si manusianya pun sampai banyak sekali yang meninggal olehnya karena dia itu ada yang menyuruh. Jadi dia itu disuruh sama tuannya untuk menyakiti manusia, dan si tuannya itu minta bantuan ke si Jenglot ini karena si Jenglot ini dikasih makan sama dia, jadi dia itu mau aja disuruh apa aja. Kamu nggak bisa cari makan sendiri kah? Bisa. Tetapi kami jika mencari sendiri, berarti untuk apa kami punya tuan? Tuan kami harus menyiapkan. Karena jika tuan kami tidak menyiapkan, maka keluarganya akan terancam. Itu prosesnya lama nggak itu sampai si manusia itu meninggalnya? Tergantung keinginan tuan kami. Bagaimana menyuruhnya. Tapi tuan Anda juga ada yang menyuruh lagi ya? Ya, dibayar. Oh, jadi ada yang bayar. Jadi ini dukun itu ada orang yang meminta bantuan sama dukun untuk menyakitin orang, menyantet orang. Nah si dukunnya itu minta bantuan sama si Jenglot ini. Nah akhirnya si Jenglot ini melaksanakan tugasnya untuk menyakitin si manusia. Kenapa? Itu. Kamu manggilku untuk kesini? Hanya ingin tahu aja itu kamu itu ditugaskannya untuk apa selain menyakitin si manusia, terus untuk kekebalan tubuh itu apa aja? Terkadang bangsa kami pun digunakan untuk berkelahi. Karena ketika ada aku di tubuhnya, maka manusia itu bisa menggunakan kekuatanku untuk sekali meninju manusia langsung meninggal. Oh jadi kekuatannya itu super hebat gitu, sehingga kalau berkelahi sama manusia itu akan langsung kalah sekali. Ya. Pukul aja langsung kalah gitu. Karena itu efek dari kekuatanku yang sangat tinggi. Ketika manusia kena hantam. Jadi Anda itu bahaya juga ya? Iya. Tapi kenapa kamu dipelihara? Kamu kan bahaya gitu. Seharusnya karena kamu kan dimusnahkan. Ketika kami bekerja. Ya bagi orang yang jahat. Tubuh manusia secara perlahan. Secara perlahan dan akhirnya mati. Ya tapi kan kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kasihan juga manusianya. Kenapa kamu? Bangsa kami tidak ada yang namanya kasihan. Kami diberi makanan oleh bangsa kami, diberi makanan oleh Tuhan kami. Kami akan melaksanakan tugas tersebut. Si manusia itu kan nggak salah sama kamu, kenapa kamu tega menyakitin dia? Kami tidak akan peduli salah atau tidak, yang penting kami mendapatkan makanan. Dan Tuhan kamu juga mendapatkan bayaran sehingga dia juga mau melaksanakan tugasnya. Ya. Tapi itu kan nggak boleh itu, menyakitin orang itu. Ya, tidak boleh di bangsa manusia. Di bangsa kami tidak ada aturan. Kamu bisa nggak itu jangan mau disuruh-suruh sama Tuhan kamu? Tidak bisa, karena kami sudah terikat perjanjian. Manusia yang sudah mengambil keilmuan kami, maka ketika dia mati, jasadnya
akan diambil oleh bangsa kami dan menjadi bangsa seperti kami. Jadi nanti dia akan jadi budak kamu, nanti di sananya akan mengikutin Ya. kamu. Makanya kamu sekarang itu senang diperintahkan, Ya. ditugaskan sama dia karena suatu di kemudian hari dia akan ngikut kamu gitu. Itulah tipu daya kami. Pinter kamu ya, itu Ya, menipunya. Manusia bodoh ingin mengambil keilmuan seperti kami. Ingin mengambil, tapi dia tidak tahu resiko yang akan ditanggungnya. Bahkan keluarganya sendiri pun akan menjadi ancaman bagi dia. Jadi itu tipu daya Anda ya untuk menjebak manusia biar bisa mengikuti Anda nantinya. Ya. Biar banyak pengikutnya. Pemirsa, kata si Jenglot ini juga katanya manusia itu bodoh karena dia kenapa mau manusia gitu. bodoh. Selain itu apa? Itu ada perjanjian itu, perjanjiannya seperti apa itu perjanjiannya? Perjanjian, jika sudah meninggal, kami akan mengambil jasadnya. Dan jasadnya pun akan mengecil menjadi seperti kami. Sama gitu seperti Anda. Semakin kecil, maka kesaktian pun akan semakin tinggi. Makanya banyak banget orang yang berburu itu Jenglot ya, sampai ada juga yang berani bayar mahal untuk memiliki si Jenglot itu. Iya. Tapi kalau Umi mah ada yang ngasih pun nggak mau itu. Ya, bodoh kamu. Kenapa tidak mau? Ya nggak mau lah, apalagi kamu kan tadi bilangnya kayak gitu. Kamu itu kan tipu daya untuk menjerumuskan si manusia biar nantinya ngikut kamu. Ya, manusia bodoh. Kalau Mima yang normal-normal aja lah, nggak mau ngapain juga ngikut bangsa kayak kalian, kayak gitu, melihara kayak kalian. Karena kami bisa menguntungkan. Sekali kami diperintah, manusia itu akan meninggal secara perlahan. Sulit untuk mengalahkan bangsa kami karena tingkatan kami berbeda dengan makhluk yang lain. Tingkatan kami mempunyai lebih daripada makhluk-makhluk biasa. Maka kami sering diandalkan untuk tugas-tugas yang sulit. Untuk membunuh manusia, menghisap darahnya, hingga habis. Sadis banget ya kamu. Ya, dengarnya juga itu ngeri. Pekerjaan kami. Ada lagi kerjaan yang lain selain itu? Tidak ada. Bangsa kami bebas, tidak memiliki aturan. Kami disuruh oleh Tuhan kami untuk melaksanakan hal tersebut. Kami akan melakukannya, asalkan ada timbal baliknya untuk kami. Bisa nggak itu si darahnya diganti sama darah tikus? Nanti Umi cariin di sini tikus banyak. Tidak, karena tidak enak darahnya. Ini kan sama aja darah. Ya, sama darah, tapi beda rasa. Tidak menambah kekuatan untuk kami. Ya kan biar jangan itu manusia, kasihan juga nanti kalau kamu itu selalu nyakitin manusia, nanti kamu mau itu disakitin lagi sama manusia. Jika mampu, lawan saja. Ya pastilah ada yang mampu untuk melawan Anda. Apalagi kalau kejahatan itu kan pasti dibasmi itu. Tidak semudah yang diucapkan. Bangsa kami kuat. Bangsa kami beda dengan bangsa yang lain. Beda dengan golongan genderuwo. Kekuatan kami lebih tinggi. Maka ketika ada manusia yang mengobati manusia, dan kami yang bekerja, terkadang mereka sampai muntahkan darah. Jadi Anda ini tidak bisa dikalahkan sama sekali gitu. Ya. Anda ini paling sakti. Hebat, paling sakti. Ya. Banyak yang mencoba melawan. Ada yang mengobati manusia. Dan kami serang. Dia langsung muntah darah di tempat. Dan tidak sanggup. Lalu langsung pulang. Kami merasa senang karena bangsa manusia sangat lemah. Itu disuruh sama Tuhan kamu. Kalau ada yang membantu atau apa itu langsung diserang itu. Dirusakan semua. Karena kami pun mempunyai bala tentara. Kalau yang diserang itu Tuhan Anda gimana itu Andanya? Kalau Tuhan Andanya itu kalah, kita nyerangnya Tuhan Anda gitu, bukan Andanya. Biar kami Anda membantu tidak ada, Tuhan kami. Jadi Anda membantu. Iya, ketika ada yang melawan, menyerang Tuhan kami akan membantu di belakang. Kami tidak akan segan-segan menyakiti siapa yang menyakiti Tuhan kami. Karena perjanjian bangsa gaib, jika sudah melakukan perjanjian, maka kami akan setia. Terkecuali ada pengkhianatan. Apa itu pengkhianatan gimana? Terkadang ada bangsa manusia
yang sudah berjanji memberikan darah kepada kami. Tetapi dia lupa akan janjinya, dan kami pun akan menyerang balik Tuhan kami. Bahkan keluarganya akan kami habisi. Jadi si manusia itu ada yang ingkar janji? Ada beberapa, karena dia tidak sanggup memberikan darah manusia, dan akhirnya anaknya pun meninggal oleh bangsa kami. Itulah resiko yang harus ditanggung. Jadi kalau ada si manusia itu sudah buat perjanjian sama Anda, tapi si manusianya itu mengingkari janji, nah Anda itu marahnya menghabisi keluarganya, anaknya itu semua. Ya, Ngeri juga kamu ya, sadis. Karena di bangsa kami tidak ada aturan yang patuh akan dituruti. Itu yang membuat perjanjian sama Andanya, dia menyadarin nggak kalau kamu itu marah gitu sampai mengambil keluarganya? Ada yang menyadari, ada yang tidak. Tetapi mereka pasti sadar kenapa tiba-tiba anaknya meninggal. Mereka pasti mengingat apa perjanjian yang pernah dilakukan terlebih dahulu. Pikir mereka itu Anda ini bodoh ya, bisa dibodohin gitu, bisa ditipu gitu. Padahal Anda ini lebih pintar dari itu. Ya, karena kami tahu ketika kami tidak diberikan makanan, kami pun akan marah. Sama seperti manusia. Jika diingkari oleh manusia lain, manusia pun akan marah karena merasa dihianati, tidak menepati janji. Tapi ngeri juga ya, karena nantinya kan akan dijadikan budaknya kamu nanti di sananya, akan jadi pengikut kamu. Makanya aku bilang manusia-manusia bodoh yang ingin mengambil keilmuan kami. Nah pemirsa, lebih baik kita jangan percaya sama makhluk-makhluk yang kayak gitu, biarpun dia memberikan apa, iming-iming apa, kita sebaiknya jangan maulah, daripada nanti kita dijadikan budaknya, dijadikan selamanya sama dia ya, selamanya gitu dijadikan budaknya. Ya, ketika sudah melakukan perjanjian, maka tidak bisa diputuskan sampai anak turunannya. Perlahan, jika anak turunannya tidak mengerti, maka akan mati satu persatu. Itu caranya gimana untuk membatalkan perjanjian? Ya, itu rahasia bangsa kami. Ya kan kita kan udah bikin perjanjian nih, nah tiba-tiba kitanya tuh ingin membatalkan gitu. Gimana itu caranya membatalkan Tidak bisa. perjanjian? Ketika sudah melakukan perjanjian, tidak ada yang pembatalan. Karena sudah berjanji, maka harus menepati. Tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau sudah buat perjanjian sama Anda, itu harus dilaksanakan terus, mau tidak mau harus gitu, tidak boleh dibatalkan. Ya, tetapi ada beberapa manusia yang bisa membatalkan perjanjian tersebut dengan cara banyak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan hal itu, tetapi itu tidak mudah. Resikonya sangat besar. Jika tidak sanggup, maka mereka pun sama akan menderita, sama akan mengeluarkan darah. Resiko yang ditanggung harus besar, harus melawan kekuatan kami terlebih dahulu. Jadi harus, kalau ingin ingin membatalkan perjanjian, jadi harus bertarung dulu gitu sama kekuatan kamu. Iya, itulah resikonya. Kekuatan bangsa kami di atas rata-rata, tidak sama seperti bangsa yang lain. Maka sulit manusia untuk menyembuhkan jika sudah bangsa kami yang turun tangan. Untuk apa kau menghadirkanku di sini? Kau ingin minta bantuan? Tidak ingin meminta bantuan sama Anda, hanya ingin mencari informasi, ingin tahu aja gitu perjanjian sama kamu itu gimana, dan kamu itu ditugaskannya untuk apa aja selain itu, semacam itu nyantet berarti ya? Ya. Membunuh itu, membunuh. Tidak ada makanan di sini. Aku akan pulang. Itu tikus banyak tuh di hutan kan, Apa kan tikus? banyak tikus tuh. Tikus juga kan sama, banyak darahnya, ada darahnya. Tidak enak. Jadi kamu pulang, Tuanku memanggilku. Oh, Tuhan Anda memanggil kamu untuk apa melaksanakan tugas? Ya, sepertinya seperti itu. Kalau bisa kamu jangan mau, ngapain juga kamu nyakitin aja orang, mau aja disuruh. Jika bisa memutus tali rantainya, aku pun tidak ingin terikat. Tapi sudah ada perjanjian dan mereka memberiku makan, maka aku akan mengikutinya.
Jadi Anda ini ditugaskan untuk nyakitin orang terus sampai kapan kamu akan kayak gitu? Mau disuruh sama orang? Selamanya. Berarti kamu bodoh dong, mau aja disuruh Tidak, sama karena orang. kami mendapatkan makanan. Kenapa kamu gak cari sendiri makanannya? Sulit untuk mencari makanan sendiri. Ya nggak sulit lah. Lebih baik disediakan, kami langsung makan nih. Teman kamu apa? Tuhan kamu memanggil tuh untuk apa? Itu. Sepertinya tuh, untuk apa sepertinya? Sepertinya untuk menyakiti manusia. Jadi si Tuhan kamu itu ada yang datang minta tolong untuk menyakitin manusia dan dia meminta bantuan sama kamu. Ya. Dan kamu lagi nggak ada sekarang dipanggil. Ya. Aku akan pulang. Tuanku memanggilku. Hiraukan aja Tuhan kamu, nggak usah dihiraukan, biarin aja. Ya, Tuhan sudah manggil. Biarin aja, nggak usah dihiraukan. Ini kurung aja pemirsa. Umi dia mau keluar, dia mau kabur, tapi ini langsung masukin aja, langsung kurung aja ke ini biar dia itu tidak mau biar dia itu tidak bisa disuruh sama tuannya karena dia ditugaskan untuk menyakitin orang. Suruh menyakitin, Umi tidak mau kalau ada orang yang menyakitinya. Makanya tadi si Jenglot itu dipanggil sama tuannya untuk menyakitin orang katanya. Nah Umi nggak mau itu si Jenglot itu menyakitin orang, makanya begitu dia keluar Umi langsung tarik, langsung kurung aja ke pohon ini biar dia tidak bisa kembali ke tuannya. Biarin tuannya itu suruh mencari dia, suruh cari sendiri aja. Karena Umi tidak mau ada orang yang disakiti ya. Umi nggak tega dengernya aja, tadi ngeri sampai mati itu anak kecil katanya yang buat perjanjiannya itu bapaknya, tapi yang jadi korban itu anaknya, istrinya. Umi nggak dengernya aja ngeri pemirsa, kasihan. Makanya Umi langsung tarik aja kurung biar dia tidak bisa menyakitin lagi manusia. Biarin aja tuannya suruh nyari. Ya sudah pemirsa, Umi akhirin aja karena Umi takut ya di situ ada ular tuh, Rul. Kelihatan gak, Rul? Karena ini hutannya, jadi pastilah ada bangsa binatang yang kayak gitu. Kelihatan gak, Rul? Oh, ya sudah pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti Umi. Umi takut agak geser ke sini ya, takut deketin. Umi takut pemirsa karena ada ular ya. Ya sudah pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas Arul.